warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Rizky. Saya ingin menjelaskan tafsir dari surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 beserta asbabun nuzul dan nilai-nilai nilai-nilai pendidikan yang ada di surah tersebut. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang tafsir dari surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Warokoh adalah saudara sepupu Khadijah dari pihak ayahnya, dan dia adalah seorang yang telah masuk agama Nasrani di masa jahiliyah dan pandai menulis Arab. Lalu ia menerjemahkan kitab Injil ke dalam bahasa Arab seperti apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, dan dia adalah seorang yang telah lanjut usia dan tunanetra. Khadijah bertanya, "Hei anak pamanku, dengarlah apa yang dikatakan oleh anak saudaramu ini." Warokoh bertanya, "Hai anak saudaraku, apakah yang telah engkau lihat?" Maka Nabi SAW menceritakan kepadanya apa yang telah dialami dan dilihatnya. Setelah itu Warokoh berkata, "Dialah Namus atau malaikat Jibril yang pernah turun kepada Musa. Aduhai sekiranya diriku masih muda, dan aduhai sekiranya diriku masih hidup di saat kaummu mengusirmu." Rasulullah SAW memotong pembicaraan. "Apakah benar mereka akan mengusirku?" Warokoh menjawab, "Ya, tidak sekali-sekali ada seseorang lelaki yang mendatangkan hal seperti apa yang engkau sampaikan, melainkan ia pasti dimusuhi. Dan jika aku dapat menjumpai harimu itu, maka aku akan menolongmu dengan pertolongan yang sekuat-kuatnya." Tidak lama kemudian Warokoh wafat, dan wahyu pun terhenti untuk sementara waktu hingga Rasulullah SAW merasa sangat sedih. Menurut berita yang sampai kepada kami, mereka karena kesedihannya yang sangat, maka berulang kali ia mencoba untuk menjatuhkan dirinya dari puncak bukit yang tinggi. Akan tetapi setiap kali beliau sampai di puncak bukit untuk menjatuhkan dirinya dari atasnya, maka Jibril menampakkan dirinya dan berkata kepadanya, "Hai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah utusan Allah yang sebenarnya." Maka tenanglah hati beliau karena berita itu, lalu kembali pulang ke rumah keluarganya. Dan manakala wahyu datang terlambat lagi, maka beliau berangkat untuk melakukan hal yang sama. Tetapi bila telah sampai di puncak bukit kembali, malaikat Jibril menampakkan diri kepadanya dan mengatakan kepadanya hal yang sama. Hadis ini diketenggahkan di dalam kitab Sahihain melalui Az-Zuhri, dan kami telah membicarakan tentang hadis ini ditinjau dari segi sanad, matan, dan maknanya pada permulaan kitab syarah kami, yaitu syarah Bukhari, untuk pembahasan yang lengkap. Maka bagi yang ingin mendapatkan keterangan lebih lanjut, persilakan untuk merujuk kepada kitab itu. Semuanya ditulis di sana. Mula-mula wahyu Al-Quran yang diturunkan kepada adalah ayat-ayat ini yang mulia lagi diberkati. Ayat-ayat ini merupakan permulaan rahmat dan diturunkan oleh Allah karena kasih sayang kepada hamba-hambanya, dan merupakan nikmat yang mula-mula diberikan oleh Allah kepada mereka. Di dalam surat ini terkandung peringatan yang mengunggah manusia kepada asal mula penciptaan manusia, yaitu dari alaqah, dan bahwa di antara kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah Dia telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Hal itu berarti Allah telah memuliakan dan menghormati manusia dengan ilmu, dan ilmu merupakan bobot tersendiri yang membedakan antara Abul Bashar Adam dengan malaikat. Ilmu itu ada kalanya berada di hati, ada kalanya berada di lisan, ada kalanya pula berada di dalam tulisan tangan. Berarti ilmu itu mencakup 3 aspek, yaitu di hati, di lisan, dan di tulisan. Sedangkan yang di tulisan membuktikan adanya penguasaan pada kedua aspek lainnya, tetapi tidak sebaliknya. Karena itulah disebutkan dalam firman-Nya, "Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam", yang artinya bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah yang mengajar manusia dengan perantara qalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Surah Al-Alaq ayat 3 sampai 5. Di dalam sebuah asar disebutkan ikatlah ilmu dengan tulisan, dan masih disebutkan pula dalam asar bahwa barang siapa yang mengamalkan ilmu yang dikuasainya, maka Allah akan memberikan kepadanya ilmu yang belum diketahuinya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah yang mengajar manusia dengan perantara kolam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Tafsir dari Ibnu Katsir, Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami, Abdul Razak telah menceritakan kepada kami, Ma'mar dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah, yang menceritakan bahwa permulaan wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah SAW berupa mimpi yang benar dalam tidurnya, dan beliau tidak sekali-sekali melihat suatu mimpi, melainkan datangnya mimpi itu bagaikan sinar pagi hari. Kemudian
dijadikan baginya, suka menyendiri dan beliau sering datang ke Gua Hira, lalu melakukan ibadah di dalamnya selama beberapa malam yang berbilang, dan untuk itu beliau membawa berbekalan secukupnya. Kemudian beliau pulang ke rumah istrinya dan mengambil bekal lagi untuk melakukan hal yang sama. Pada suatu hari, ia dikejutkan dengan datangnya wahyu. Saat berada di Gua Hira, malaikat pembawa wahyu masuk ke dalam gua menemuinya lalu berkata, "Bacalah." Rasulullah SAW melanjutkan kisahnya bahwa ia menjawab, "Aku bukanlah orang yang pandai membaca." Maka malaikat itu memegangku dan mendekapku sehingga aku benar-benar kepayahan olehnya. Setelah itu ia melepaskan diriku dan berkata lagi, "Bacalah." Nabi SAW menjawab, "Aku bukanlah orang yang pandai membaca." Malaikat itu kembali mendekapku untuk kedua kalinya sehingga benar-benar aku kepayahan lalu melepaskan aku dan berkata, "Bacalah." Aku menjawab, "Aku bukanlah orang yang pandai membaca." Malaikat itu kembali mendekapku untuk ketiga kalinya hingga aku benar-benar kepayahan lalu dia melepaskan aku dan berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan." Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan firman-Nya apa yang kita ketahuinya, Surah Al-Alaq ayat 5. Maka setelah itu Nabi SAW pulang dengan hati yang gemetar hingga masuk menemui Khadijah istrinya lalu bersabda, Zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku." Maka mereka menyelimutinya hingga rasa takutnya lenyap. Lalu setelah rasa takutnya lenyap, Khadijah bertanya, "Mengapa engkau?" Maka Nabi SAW menceritakan kepadanya kejadian yang baru dialaminya dan bersabda, "Sesungguhnya aku merasa takut terhadap diriku." Khadijah berkata, "Tidak demikian, bergembiralah engkau, maka demi Allah, Dia tidak mengecewakanmu selama-lamanya. Sungguhnya engkau adalah orang yang suka bersilaturahmi, benar dalam berbicara, suka menolong orang yang kesusahan, gemar menghormati tamu, dan membantu orang-orang yang tertimpa musibah." Kemudian Khadijah membawanya kepada Waraqah ibnu Naufal ibnu As'ad ibnu Abdul Uzza ibnu Qusay. Waraqah adalah saudara sepupu Khadijah dari pihak ayahnya dan dia adalah seorang yang telah masuk agama Nasrani di masa jahiliyah dan pandai menulis Arab. Selanjutnya saya akan menjelaskan nilai-nilai yang terdapat dalam surah Al-Alaq ayat 1-5. Jadi surah Al-Alaq ayat 1 ini mengandung berbagai nilai pendidikan yang relevan dengan proses pembelajaran dan pendidikan Islam. Yaitu nomor 1 yaitu nilai gemar pembaca. Surat ini menekankan pentingnya membaca sebagai dasar ilmu pengetahuan. Dan 2, nilai ketauhidan. Surat ini mengajarkan pentingnya mengakui keesaan Allah dan menjadikannya sebagai pusat kehidupan. 3, nilai keilmuan. Surat ini menunjukkan pentingnya pengetahuan dan belajar dalam kehidupan manusia. 4, nilai gemar menulis. Surat ini juga menekankan pentingnya menulis sebagai bagian dari proses pembelajaran dan pengembangan karya ilmiah. 5, nilai ibadah, akhlak, dan ketakwaan. Surat ini mengajarkan pentingnya beribadah, berakhlak baik, dan bertakwa kepada Allah. 6, nilai pendidikan keterampilan dan akal. Surat ini juga mengandung nilai pendidikan keterampilan penggunaan akal dalam proses belajar. Tujuan pendidikan dalam surah Al-Alaq ayat 1 adalah membina atau mengembalikan manusia kepada fitrahnya, yaitu kepada rububiyah Allah, sehingga mewujudkan manusia yang berjiwa tauhid, takwa kepada Allah, rajin beribadah dan beramal soleh, analisis dan kritis, serta berakhlakul karimah. Nilai-nilai ini dapat memberikan langkah dalam pengembangan kepribadian pendidik sehingga dapat menjadi sosok yang dihormati yang bisa digugu dan Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.